Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsabila Borutarigan dengan NIM 2103200020. Pada kali ini saya membuat video untuk memenuhi tugas mata kuliah dari mata kuliah negosiasi dan advokasi bisnis yang diampu oleh dosen Bapak Wahyu Isnanda Nasution SST MP. Nah, langsung saja pada pertemuan kali ini saya akan membawakan sebuah materi yaitu yang berjudul analisis bisnis. Nah, apa sih itu analisis bisnis? Analisis bisnis adalah suatu proses dan strategi yang ditetapkan dengan tujuan untuk melakukan evaluasi dan pengelolaan yang baik terhadap suatu usaha dan bisnis. Selain itu juga dengan analisis bisnis ini suatu perusahaan atau usaha dapat menentukan solusi atas tantangan yang dihadapi. Sebab sistem ini mempertanyakan dan juga memberikan jawaban seperti apakah yang dilakukan oleh perusahaan ini dan mengapa perlu dilakoni. Apakah terdapat cara yang lebih baik dan efektif untuk bisnis tersebut. Nah, ada beberapa yang meliputi analisis bisnis. Yang pertama itu ada analisis SWOT. Analisis SWOT atau strength, weakness, opportunity, dan threat merupakan sebuah jenis studi yang umumnya digunakan oleh para pelaku bisnis. Sebab para analisis ini dapat mempertimbangkan dan mengetahui sebuah faktor pengaruh secara internal maupun secara eksternal. Pada dasarnya, strength, weakness merupakan suatu faktor yang dipengaruhi oleh sisi internal, sedangkan threat dan opportunity berkaitan dengan faktor eksternal. Nah, yang kedua itu ada business process modeling. Business process modeling ini adalah sebuah proses pendekatan analisis bisnis selama masa analisis suatu proyek untuk mengidentifikasi ketimpangan yang terjadi antara proses bisnis saat ini dan proses bisnis pada masa yang akan datang. Nah, ada 4 langkah pada teknik proses modeling ini. Yang pertama itu ada perencanaan secara strategis. Yang kedua itu ada analisis modeling bisnis. Yang ketiga ada uraian dan rancangan prosedur. Dan yang keempat ada evaluasi teknik solusi bisnis tingkat berkelanjutan. Nah, yang ketiga itu ada analisis MOS. Melalui analisis MOS ini suatu kerangka kerja yang kompeten untuk analisis bisnis. Selain itu juga jenis analisis bisnis MOS ini menjadi salah satu teknik pemodelan yang efektif untuk mengidentifikasi kemampuan suatu organisasi. Kemudian pada metode ini juga memerlukan analisis internal secara menyeluruh terhadap tujuan organisasi dalam rangka menyusun strategi untuk mencapai bisnis tersebut. Nah, ada beberapa definisi dari analisis MOS ini. Yang pertama itu ada mission atau misi, yaitu bisa dikatakan apa tujuan yang hendak dicapai dari suatu perusahaan tersebut. Yang kedua itu ada objektif atau tujuan. Nah, apa sih tujuan utama yang dapat mendukung misi dari perusahaan tersebut? Yang ketiga itu ada strategi atau strategi yaitu apa pilihan yang tersedia dalam rangka meraih tujuan tersebut. Yang keempat itu ada taktik, yang merupakan apa sih metode yang diterapkan pada suatu perusahaan untuk menjalankan strategi tersebut. Nah, yang keempat ini ada yang namanya analisis PESTEL. Analisis PESTEL ini dikenal juga sebagai teknik analisis yang digunakan untuk menghadapi persoalan lingkungan yang berkaitan dengan bisnis. Nah, cara kerja dari metode ini yaitu dengan menganalisis dan mempelajari berbagai faktor
seperti faktor politik, faktor ekonomi, faktor sosial, faktor teknologi, faktor hukum, serta faktor lingkungan. Nah, kemudian setelah dianalisis dilakukan, perusahaan ini dapat lebih mudah untuk membangun dan menyusun rencana strategi untuk mengatasi tantangan ataupun permasalahan yang berkaitan dengan lingkungan. Yang kelima itu ada menggunakan teknik catwalk. Catwalk ini adalah suatu jenis analisis bisnis yang meliputi customer, aktor, transformation, proses, wardrobe, owner, dan lain-lain. Nah, metode ini diterapkan untuk mengidentifikasi secara menyeluruh bagaimana setiap pilihan, tindakan, ataupun keputusan dapat berpengaruh pada berbagai pihak. Ada beberapa definisi dari catwalk. Yang pertama itu customer. Nah, siapa sih yang meraih keuntungan dari suatu bisnis tersebut? Yang kedua itu ada aktor. Dari aktor ini siapa sih pihak yang terlibat dalam suatu proses tersebut? Yang keempat ada transformation. Apa sih transformasi esensial dari sistem yang ada? Yang kelima itu ada owner. Siapa pemilik dari sistem yang berdampak dan bagaimana kaitannya dengan mereka? Selanjutnya apa itu penggerak bisnis? Nah, penggerak bisnis ini adalah masukan dan aktivitas utama yang mendorong hasil operasional dan keuangan suatu bisnis. Contoh pada umumnya itu dari pendorong bisnis adalah tenaga penjualan, jumlah toko, lalu lintas situs map, jumlah dan harga produk yang dijual, unit produksi, dan lain-lain. Untuk membuat pilihan internal mengenai strategi bisnis atau membangun model keuangan untuk menilai perusahaan, penting untuk mendapatkan pemahaman yang kuat tentang mendorong utama suatu bisnis tersebut. Ada beberapa contoh penggerak bisnis, yaitu faktor pendorong sangat bervariasi menurut industri, namun semua dapat ditentukan dengan menggunakan jenis analisis pakar permasalahan yang sama. Berikut ada beberapa daftar pendorong bisnis yang umum. Yang pertama itu ada jumlah toko ataupun lokasi. Yang kedua itu ukuran rata-rata atau kaki persegi atau lokasi. Nah, yang ketiga itu ada jumlah produk yang dijual atau disebut volume. Yang keempat ada harga produk atau jasa yang digunakan atau jasa yang dijual. Yang kelima itu ada jumlah tenaga penjualan. Yang keenam ada efektivitas tenaga penjualan. Yang ketujuh ada volume tenaga penjualan. Yang kedelapan ada tingkat konversi lalu lintas ke situs map. Yang ke-9 itu ada tindakan produksi untuk manufaktur. Selanjutnya ada tingkat efisiensi dan waktu henti. Selanjutnya ada biaya energi dan listrik, sewa gedung dan ruang kantor. Selanjutnya ada gaji dan upah per karyawan, ada komisi, biaya dan biaya penjualan lainnya. Selanjutnya ada nilai tukar mata uang asing, dan selanjutnya ada harga komoditas. Seperti misalnya itu ada minyak tembaga dan karet serta dan lain-lain. Nah, nih bagaimana menentukan apa yang menjadi pendorong bisnis. Nah, penggerak berdampak pada semua aspek keuangan bisnis, yaitu meliputi sebagai pendapatan, pengeluaran, dan biaya modal. Dalam mengidentifikasi apa yang menjadi pendorong utama, pentingnya untuk melakukan jenis analisis penyebab utama
Mulailah dengan melihat laporan keuangan perusahaan dan ajukan pertanyaan apa yang mendorong item baris tersebut. Nah, mari kita ambil pendapat sebagai contoh. Nah, contohnya itu seperti untuk perusahaan retail fisik ini, misalnya perusahaan pakaian yoga. Apa yang mendorong pendapatan dari perusahaan tersebut? Selanjutnya, volume dari produk yang terjual dikalikan dengan harga rata-rata. Selanjutnya, apa yang mendorong volume dari produk tersebut? Selanjutnya itu ada jumlah produk yang jumlah tenaga penjualannya. Selanjutnya ada apa sih yang mendorong jumlah tenaga penjualan? Selanjutnya ada jumlah toko dan ukuran toko. Selanjutnya itu ada apa sih yang mendorong jumlah toko dari perusahaan tersebut. Nah, yang terakhir ini ada penggerak bisnis inti, yaitu keputusan operasional dan modal untuk membuka lebih banyak toko atau tidak. Jadi tidak ada yang mendahuluinya. Contoh jumlah toko tersebut yaitu salah satu pendorong utama bisnis ini. Nah, proses ini harus diulangi untuk setiap item baris pada masing-masing 3 laporan keuangan. Setelah selesai, ambil daftar driver dan tentukan mana yang paling penting untuk menjadi fokus. Hal-hal inilah yang akan berdampak pada bidang utama bisnis dan mempunyai pengaruh terbesar terhadap suatu hasil. Nah, selanjutnya ini ada memantau dan meningkatkan kinerja bisnis. Nah, setelah mendorong bisnis yang paling penting untuk diidentifikasi menggunakan proses tersebut. Nah, pentingnya memantau analisis bisnis tersebut dan menjadi keputusan strategi untuk meningkatkan kinerja di masa yang akan datang ataupun di masa depan. Nah, melanjutkan contoh tersebut, setelah jumlah toko diidentifikasi sebagai pendorong bisnis utama, pentingnya untuk melacak metrik tersebut beserta ukuran setiap toko, jumlah tenaga penjualan per toko, volume dan harga produk per toko, terus toko, dan akhirnya pendapatan dari sebuah toko tersebut. Dengan melacak semua angka-angka tersebut akan dimungkinkan untuk memantau seberapa efektif sih strategi penambahan toko baru dibandingkan dengan faktor pendorong lain seperti penambahan tenaga penjualan, kenaikan harga, ataupun penyediaan inventaris yang lebih beragam. Selanjutnya, melaporkan penggerak bisnis. Nah, bagi sebuah profesional manapun yang bekerja di bidang perencanaan dan analisis keuangan atau FP&A, sebagian besar pekerjanya adalah melaporkan pendorong bisnis utama dengan bagian grafik, dengan bagan, dan dengan tabel. Setelah data dikumpulkan, tugas analisis keuangan adalah menyajikan dengan cara yang mudah dipahami dengan meliputi metode populer, yaitu dengan membuat dashboard yang merangkum metrik utama dan membantu para eksekutif dan pengambilan keputusan utama memvisualisasikan apa sih yang terjadi di dalam suatu bisnis tersebut. Tangkapan layar di atas merupakan berasal dari kursus dashboard keuangan dan visualisasi data yang mengajarkan ada cara membuat dashboard dari awal. Selanjutnya ada aplikasi dalam permodelan dan penilaian keuangan. Pada saat membangun model keuangan di Excel, prosesnya dimulai dengan membangun bagian asumsi yang mencakup semua pendorong bisnis utama. Setelah semuanya masuk
masuk, perkiraan dapat dibuat dan model 3 pernyataan dasar dapat dibuat. Setelah model 3 pernyataan dihubungkan, model DCF arus kas yang didiskontokan dapat dibangun untuk menilai suatu bisnis tersebut. Permodelan tingkat lanjut seperti analisis sensitivitas, struktur pembiayaan, dan transaksi seperti merger dan akuisisi atau M&A juga dapat dilakukan. Untuk mempelajari lebih lanjut, ayo tonton video saya sampai akhir. Nah, sumber daya tambahan ini yaitu terima kasih telah membaca telah menonton video saya. Nah, untuk penggerak bisnis ini memahami pentingnya mereka dalam pengambilan keputusan dan strategi bisnis. Nah, untuk mempelajari dan mengembangkan keterampilan Anda, sumber daya keuangan tambahan gratis yaitu berguna untuk keunggulan kompetitif, strategi perusahaan, bagian 3 laporan keuangan yang bertaut, panduan permodalan keuangan gratis, serta lihat semua sumber permodalan keuangan dan lihat semua sumber penilaian. Nah, pada program FMVA atau sertifikat analisis, ada merupakan sebuah rincian bobot subjek dalam program analisis keuangan FMVA seperti yang dilihat dan fokus besar pada permodalan keuangan, Excel, penilaian bisnis, penganggaran atau peramalan, presentasi PowerPoint, terus ada akuntansi dan strategi bisnis. Nah, seseorang analisis keuangan yang berpengetahuan luas memiliki semua keterampilan seperti accounting, strategi, financial modeling, finance, Excel, valuation, budget getting dan forecasting, serta presentation visual. Nah, kita masuk apa sih proses bisnis proses bisnis. Nah, proses bisnis ini bisa dikatakan sebagai serangkaian tugas ataupun aktivitas bisnis yang dijalankan secara terstruktur, terorganisasi, dan saling berkaitan untuk mencapai tujuan suatu perusahaan. Aktivitas yang dilakukan tentu akan berkaitan dengan pembuatan ataupun pengembangan produk bisnis. Nah, dalam serangkaian proses bisnis ini, sejumlah peran dan posisi melakukan tugas yang berbeda, namun tetap untuk mencapai tujuan bersama. Tahapan proses bisnis juga akan terjadi secara berulang-ulang dan akan dioptimalkan seiring dengan berjalannya waktu sesuai dengan standar. Selanjutnya ada pengertian proses menurut para ahli. Yang pertama itu ada dari Kelly Rayner, yaitu yang mengatakan bahwa proses bisnis ini merupakan suatu kegiatan yang saling berhubungan dalam upaya menghasilkan produk atau jasa yang bernilai bagi suatu perusahaan. Yang kedua yaitu menurut Hammer and Champion, proses bisnis adalah aktivitas yang membutuhkan satu atau lebih masukan untuk menghasilkan output yang bernilai bagi suatu pelanggan. Yang ketiga ada menurut Ramler and Bridge, yang mengatakan bahwa proses bisnis ini mengacu pada sekumpulan aktivitas yang dilakukan untuk menghasilkan produk maupun jasa. Ada beberapa fungsi proses bisnis. Yang pertama yaitu membantu sebuah manajer ataupun pihak sumber daya manusia perusahaan untuk mengidentifikasi suatu permasalahan dan menentukan solusinya selama berjalannya suatu proses bisnis. Yang kedua, menjadikan indikator penting bagi konsumen untuk
mengetahui kapan sih proses bisnis akan dimulai dan diakhiri ataupun berkelanjutan. Yang ketiga yaitu fungsinya menjadikan pedoman bagi karyawan perusahaan terkait tugas dan perannya dalam membantu mencapai tujuan dari bisnis perusahaan tersebut. Selanjutnya ada manfaat proses bisnis. Terdapat beberapa manfaat proses bisnis yang penting untuk dipahami sehingga implementasinya juga berjalan dengan baik. Yang pertama itu ada meminimalisir resiko dan pengeluaran. Nah, untuk meminimalisir resiko dan pengeluaran dapat mencegah terjadinya kesalahan teknis dan munculnya resiko serta mengurangi inefisiensi. Nah, dengan proses bisnis yang berjalan baik dan sistematis tentu akan meminimalisir munculnya pengeluaran tidak terencana. Yang kedua itu ada meningkatkan efisiensi. Nah, untuk meningkatkan efisiensi, aktivitas dalam proses bisnis akan direncanakan sedemikian rupa untuk meningkatkan efisiensi kerja. Selanjutnya, perusahaan dapat mengambil keputusan untuk memastikan setiap aktivitas berjalan dengan baik dan optimal. Yang ketiga itu ada fokus pada pelanggan. Nah, pada dasarnya proses bisnis adalah serangkaian kegiatan yang bertujuan untuk memberikan kualitas terbaik sesuai dengan permintaan pasar. Nah, oleh karena itu, proses bisnis membantu perusahaan menjaga dan meningkatkan layanannya karena berorientasi konsumen. Yang keempat, yaitu manfaatnya mengurangi human error. Nah, pada pembagian tugas di perusahaan bisnis, mengurangi resiko human error dalam produksi karena setiap bagian akan dikerjakan sesuai dengan spesialis individu. Yang kelima ada adaptasi terhadap perkembangan teknologi. Nah, salah satunya karakteristik dari proses bisnis ini adalah senantiasa berkembang dengan seiringnya perkembangan teknologi yang ada. Nah, maka dari itu rangkaian aktivitas juga akan senantiasa dikembangkan seperti dengan penggunaan teknologi terbaru untuk meningkatkan kualitas. Selanjutnya ada manajemen waktu lebih baik. Pada proses bisnis untuk manajemen waktu yang lebih baik harus disusun secara sistematis. Nah, disinilah manfaat proses bisnis yang dapat membantu suatu perusahaan untuk mengelola waktu dengan baik. Nah, misalnya perusahaan dapat mengatur strategi terkait waktu produksi sehingga prosesnya lebih efektif dan efisien untuk mencapai suatu target pada perusahaan tersebut. Selanjutnya ada jenis-jenis proses bisnis. Nah, dalam implementasinya proses bisnis adalah suatu rangkaian aktivitas yang terbagi ke dalam beberapa jenis. Yang pertama yaitu jenis dari proses primer. Nah, proses primer ini sesuai dengan namanya yaitu proses yang paling fundamental karena terkait kegiatan operasional perusahaan. Nah, setiap tahapan dalam proses ini bertujuan untuk menambah nilai pada penawaran akhir. Nah, terdapat 3 tahapan dalam proses primer, yaitu proses pemasaran, ada proses produksi, ada proses pelayanan pelanggan. Nah, yang kedua itu ada proses sekunder. Pada proses sekunder, aktivitas yang dilakukan tidak untuk menambah nilai melainkan mempersiapkan lingkungan. Nah,
pada proses ini mendukung aktivitas primer. Nah, hal tersebut dilakukan sehingga aktivitas primer tetap berjalan dengan baik dan lancar. Proses sekunder tetap harus berjalan berpedoman sesuai dengan operasional perusahaan. Yang ketiga ada proses manajemen. Nah, pada proses manajemen ini jenis proses bisnis yang terakhir yaitu adalah proses manajemen yang melibatkan aktivitas pengawasan ataupun pemantauan. Nah, tahapan ini yang mengatur standar dan tujuan untuk memastikan proses primer dan sekunder yang berjalan sesuai dengan efektif serta efisien. Selain itu juga proses manajemen berfungsi untuk mengatur bisnis melalui perencanaan taktis, operasional, dan strategis. Selanjutnya ada tahapan proses bisnis. Pada pelaksanaan proses bisnis dalam perusahaan terdiri sejumlah tahapan. Nah, tahapan yang pertama itu ada analisis kegiatan. Nah, pada tahap ini yaitu tahap pertama, proses bisnis melakukan analisis untuk mengidentifikasi tugas ataupun aktivitas apa saja sih yang perlu dilakukan dalam periode tertentu. Nah, pentingnya untuk memastikan analisis telah dilakukan dengan tepat sehingga sesuai dengan tujuan dan kebutuhan suatu perusahaan. Yang kedua itu pengambilan keputusan. Setelah mengetahui apa saja yang perlu dilakukan, tahapan proses bisnis selanjutnya yaitu membuat dan mengambil keputusan. Hal tersebut biasanya berkaitan dengan penentuan biaya operasional, proses, dan pembagian peran untuk kelancaran aktivitasnya. Yang ketiga ada implementasi. Nah, pada tahap ini proses bisnis mengacu pada implementasi rencana ataupun strategi yang telah disusun di tahap sebelumnya. Dengan demikian, rencana yang dibuat tidak hanya menjadi suatu wacana. Yang keempat ada evaluasi. Nah, seperti yang dijelaskan sebelumnya bahwa proses bisnis adalah aktivitas berulang dan dilakukan secara terus-menerus dengan perbaikan seiring berjalannya waktu. Nah, perbaikan yang dilakukan tentu dibolehkan dari adanya suatu evaluasi, baik secara parsial maupun secara holistik. Ada beberapa hal yang bisa menjadi poin evaluasi. Nah, salah satunya itu yaitu kinerja karyawan. Dengan demikian perusahaan juga bisa menilai bagian yang perlu diperbaiki. Selanjutnya ada contoh bisnis. Contoh proses dari bisnis. Nah, setelah memahami apa sih itu proses bisnis dan fungsi-fungsi dari proses bisnis, terus manfaat dari proses bisnis dan jenis-jenis dari proses bisnis. Nah, selanjutnya itu ada contoh proses bisnis. Yang pertama yaitu dimulai dari suatu produksi. Nah, tujuannya yaitu mengolah bahan mentah menjadi barang jadi. Pesertanya itu ada karyawan pabrik dan staf penjualan. Nah, inputnya itu bahan baku, informasi produk, serta pesanan pelanggan. Outputnya yaitu barang jadi. Yang kedua yaitu penjualan. Tujuannya itu menjual barang ke konsumen dan memperoleh keuntungan dari hasil penjualan. Pesertanya itu yaitu staf penjualan, konsumen, serta gedung. Nah, inputnya itu adalah pesanan konsumen, outputnya kwitansi, faktur, dokumen pengirim. Selanjutnya ada pembelian.
Tujuannya mendapatkan bahan baku dan pemasok yang mengolahnya menjadi stok untuk dijual ke konsumen. Pesertanya yaitu staf gudang dan staf penjualan, staf pembelian, serta vendor. Inputnya yaitu pembeli dari konsumen atau pemesanan kembali. Outputnya yaitu pemesanan pembelian produk. Selanjutnya yaitu tentang apa sih itu permodelan dari proses bisnis atau BPM. Nah, permodelan proses bisnis atau permodelan proses adalah suatu representasi analitis ataupun sekedar ilustrasi proses bisnis suatu organisasi. Proses permodelan merupakan komponen penting untuk suatu manajemen dalam proses bisnis yang efektif. Perangkat lunak permodelan proses memberikan representasi analitis dari proses apa adanya dalam suatu organisasi dan membedakannya dengan proses yang akan terjadi. Agar lebih efisien, banyak alat permodelan proses bisnis yang akhirnya menghasilkan sesuatu. Nah, selanjutnya mengapa menggunakan permodelan proses bisnis? Nah, langkah pertama dalam permodelan sebenarnya ini adalah pena dan kertas. Namun untuk benar-benar menjalankan proses bisnis, Anda perlu mendigitalkan suatu proses tersebut sedemikian rupa. Nah, sehingga mesin alur kerja dapat memahaminya. Nah, perangkat lunak permodelan proses bisnis memungkinkan Anda untuk mempresentasikan proses Anda dalam cara digital yang kemudian dapat ditransfer ke proses otomatis langsung. Ada banyak manfaat permodelan dari proses bisnis tersebut. Yang pertama yaitu memberikan semua orang pemahaman yang jelas tentang cara kerja proses. Yang kedua, memberikan konsistensi dan mengontrol proses. Yang ketiga, mengidentifikasi dan menghilangkan redundansi dan inefisiensi. Yang keempat, menetapkan awal dan akhir proses yang jelas. Nah, pada permodelan proses bisnis juga dapat membantu Anda untuk mengelompokkan proses serupa dan mengantisipasi cara pengoperasinya. Nah, tujuan dari alat permodelan proses bisnis ini adalah untuk menganalisis keadaan saat ini dan simulasikan bagaimana hal tersebut harus dilakukan untuk mencapai hasil yang lebih baik. Nah, pada teknologi permodelan proses bisnis yaitu dapat diungkapkan melalui diagram alur proses, program, advertence, ataupun scripts. Tidak hanya ada satu cara untuk menerapkan permodelan proses bisnis. Nah, sebenarnya kalian tuh dapat memilih dari 12 teknik. Berikut ada beberapa teknik permodelan proses bisnis yang paling umum. Nah, yang pertama yaitu notasi permodelan proses bisnis atau BPMN. BPMN 2.0 telah menjadi sintak yang digunakan oleh analisis proses dan mereka ini membuat alat permodelan bisnis yaitu penggunaan garis, panah, dan bentuk geometris yang relatif sederhana yang semuanya mengomunikasikan aliran dan nuansa proses. Konsultan bisnis dapat melihat model BPMN 2.0 dan mengetahui secara pasti bagaimana model tersebut berfungsi.
Nah, pada akhirnya ketika perusahaan-perusahaan tersebut mengirimkan produknya dan menjalankan mesin pemasarannya, BPMN akan menjadi standar yang tidak perlu dipertanyakan lagi. Nah, untuk permodelan dan pelaksanaan proses, namun pada saat ini kita masih berada di antara berita dan kenyataan. Konsultan proses dan penulisan buku metode dan gaya BPMN, namun BPMN 2.0 masih merupakan bahasa yang dipelajari dan meskipun relatif sederhana tidak langsung dituitip bagi para pengguna bisnis pada umumnya. Nah, alat yang hebat ini untuk para konsultan proses, namun tidak berguna bagi mereka yang ingin membuat aplikasi sendiri. Yang kedua itu ada notasi proses universal. Daripada harus mempelajari bahasa baru, sistem yang lebih intuitif adalah universal, proses nasional ataupun UPN. UPN menyediakan kotak sederhana untuk setiap tugas yang harus diselesaikan. Kotak tersebut menunjukkan apa yang terjadi Nah, siapa yang ditugaskan padanya dan kapan hal itu terjadi secara berurutan. Hal ini sangat berguna bagi IT untuk merancang dan menganalisis proses. Nah, bagi para manajemen untuk mematuhi norma-norma bisnis, dan yang lebih pentingnya lagi bagi pengguna bisnis akhir untuk memahami proses sebagaimana yang dimaksud case flow menggunakan UPN dalam permodelannya. Selanjutnya yaitu menggunakan teknik diagram alir. Nah, diagram alur menjelaskan bahwa alur proses yang kompleks dengan cara yang sederhana namun efektif. Nah, mereka mengilustrasikan langkah-langkah proses dalam urutan berurutan. Mulai dari masukan proses aktual hingga keluaran. Nah, faktanya yaitu diagram alur memberikan kerangka dasar bagi BPMN untuk menampilkan alur proses berkelanjutan. Yang kelima ada Bagan-Jet. Bagan-Jet daripada menunjukkan langkah-langkah secara berurutan, diagram jet mampu menunjukkan keseluruhan proses dalam menggunakan waktu yang dibutuhkan. Sebagai salah satu sumbu utamanya yaitu berfungsi lebih baik dalam menunjukkan keseluruhan waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan suatu proyek dibandingkan pada opsi lain. Yang keenam yaitu jaring Petri. Nah, pada jaring Petri secara tradisional merupakan teknik permodelan dalam matematika. Nah, jaring Petri juga berguna untuk memodelkan proses bisnis. Jaring Petri juga mengklasifikasikan atau memberikan kode warna pada langkah alur kerja yang kompleks, penggunaan dan rute dalam berbagai warna. Selanjutnya yaitu apa sih yang dibutuhkan dalam perangkat lunak permodelan proses. Nah, kebanyakan BPM suites menyertakan alat permodelan proses bisnis di dalamnya. Namun, beberapa memiliki permodelan sebagai aplikasi terpisah. Permodelan adalah salah satu elemen terpenting dalam BPMS dan Anda harus meluangkan banyak waktu untuk mempelajarinya sebelum memutuskan untuk membelikan rangkaian suatu produk. Selanjutnya yaitu alat permodelan bisnis yang hebat. Nah, alat permodelan bisnis yang hebat itu harus, yang pertama itu mudah dipelajari untuk departemen bisnis. Yang kedua, mudah bagi tim IT untuk berkomunikasi dengan departemen lainnya. Yang ketiga, tidak mahal dan sesuai dengan industri. Selanjutnya, memiliki alat editor alur kerja terintegritas dengan antarmuka grafis. Dan yang terakhir, mampu mensimulasikan alur kerja sebelum mengimplementasikannya.
Nah, pada organisasi bisnis. Nah, organisasi privat ataupun organisasi bisnis adalah organisasi yang ditunjukkan untuk menyediakan barang dan jasa kepada konsumen, yang dibedakan dari kemampuannya membayar barang dan jasa tersebut sesuai dengan bisnis pasar. Nah, adapun bentuk-bentuk organisasi bisnis. Nah, yang pertama yaitu perusahaan perseorangan. Nah, usaha pribadi atau perusahaan perseorangan adalah bentuk bisnis yang dimiliki dan dioperasikan oleh hanya satu orang dan mengambil segala keputusan dan bertanggung jawab secara pribadi, atau segala hal yang dilakukan oleh perusahaan. Nah, kelebihan dari bentuk organisasi perseorangan ini yaitu yang pertama, mudah dibentuk, murah biaya pembentukannya, dan di banyak negara tidak memerlukan izin pembentukan dari pemerintah. Yang kedua yaitu kelebihannya yaitu keuntungan hanya dinikmati oleh satu orang saja, yaitu pendiri usaha tersebut. Selanjutnya, kelebihannya yaitu pembuatan keputusan dan pengendalian hanya dilakukan oleh satu orang, sehingga orang tersebut benar-benar mengetahui bisnis yang dijalankannya. Selanjutnya, fleksibel dalam arti manajemen dapat dengan mudah beraksi terhadap keputusan harian dengan mudah. Dan yang terakhir, kelebihannya yaitu relatif tidak ada kontrol dari pemerintah, sehingga pajak yang harus dibayar adalah pajak pribadi, bukan pajak usaha. Untuk kekurangan dari perusahaan perseorangan ini yaitu yang pertama, tanggung jawab hutang tidak terbatas. Artinya, apabila terjadi kewajiban pembayaran, maka kewajiban itu harus dipenuhi dengan menyerahkan seluruh harta perusahaan dan harta pribadinya miliknya. Yang kedua itu ada jarang ada yang tak bertahan lama, di mana hal ini dapat saja disebabkan oleh meninggalnya pendiri ataupun pemilik dari perusahaan tersebut. Yang ketiga yaitu kekurangannya relatif sulit untuk memperoleh pinjaman jangka panjang dengan bunga yang rendah. Yang keempat yaitu relatif bergantung hanya pada pola pikir satu orang saja. Nah, apabila orang ini tidak berpengalaman dalam bisnis, maka resiko kegagalannya sangat besar. Yang kedua yaitu perusahaan persekutuan. Perusahaan persekutuan ini merupakan bentuk organisasi bisnis di mana dua orang ataupun lebih bertindak sebagai pemilik dari perusahaan tersebut, sehingga tanggung jawab dan hak yang ada akan dan ditanggung oleh mereka. Firma adalah seorang perseorangan yang didirikan untuk menjalankan suatu perusahaan di bawah satu nama bersama, di mana peserta-pesertanya langsung dan sendiri-sendiri bertanggung jawab sepenuhnya kepada pihak ketiga. Sedangkan persekutuan komanditer atau CV adalah perseorangan yang didirikan untuk menjalankan suatu perusahaan yang dibentuk oleh satu orang atau lebih sebagai pihak yang bertanggung jawab rentang, dan satu orang atau lebih sebagai pihak lain yang mempercayai uangnya. Yang ketiga yaitu perseorangan terbatas. Perseorangan terbatas dianggap sebagai satu badan hukum terpisah dan individu-individu yang memilikinya. Perusahaan tersebut mengumpulkan dana yang diperlukan dan menjalankan menjual saham kepada masyarakat dan para pemegang saham tersebut menjadi sebuah pemilik perusahaan itu sendiri. Nah, jika perusahaan tersebut mendapatkan keuntungan, maka perusahaan akan memberikannya atas saham yang dibelinya. Namun, keuntungan yang tidak dibagikan juga merupakan kepunyaan dari para pemilik. Tetapi biasanya keuntungan tersebut ditanam kembali ke dalam kegiatan perusahaan. Sebaliknya, jika perusahaan dibubarkan, para pemegang saham membagi-baginya setiap aktiva yang tersisa. Selanjutnya ada struktur organisasi perusahaan.
Struktur organisasi perusahaan ini adalah sistem yang digunakan untuk mendefinisikan hierarki dalam sebuah organisasi dengan tujuan menetapkan cara organisasi dapat beroperasi dan membantu organisasi tersebut dalam mencapai suatu tujuan yang telah ditetapkan di masa yang akan datang. Adapun fungsi dari struktur organisasi perusahaan yaitu pertama rantai komando, yang kedua memberikan kendali terhadap tugas, yang ketiga penentu pengambilan keputusan. Selanjutnya ada manfaat struktur organisasi bagi suatu perusahaan. Yang pertama yaitu memperjelas hubungan kerja antara tim ataupun departemen ataupun bagian di perusahaan. Yang kedua, memberikan deskripsi terkait tugas dan peran setiap karyawan di perusahaan. Yang ketiga, menegaskan perusahaan terkait tugas pokok dan fungsi dari masing-masing karyawan tersebut. Yang keempat yaitu struktur organisasi membantu perusahaan untuk menempatkan individu-individu yang berpotensi dan memiliki kompeten sesuai dengan bidang dan keahliannya. Ada jenis-jenis struktur organisasi perusahaan. Yang pertama yaitu mekanistik struktur ataupun struktur mekanik. Yang kedua yaitu organik struktur ataupun struktur organik. Adapun 9 tipe struktur organisasi perusahaan. Yang pertama yaitu functional organization struktur ataupun struktur organisasi fungsional. Yang kedua yaitu product based divisional struktur ataupun struktur divisi berbasis produk. Yang ketiga ada market based divisional struktur ataupun struktur divisi berbasis pasar. Dan yang keempat ada geographical divisional struktur ataupun struktur divisi berdasarkan geografik. Yang kelima ada proses based struktur ataupun struktur organisasi berbasis proses. Yang keenam ada matriks struktur ataupun struktur organisasi yang berbasis matrik. Yang ketujuh ada circular struktur ataupun struktur yang melingkar. Yang kedelapan ada flat struktur ataupun struktur organisasi datar. Yang kesembilan ada network struktur ataupun struktur organisasi jaringan. Nah, itu saja pemaparan materi pada video saya yang pertama. Dan untuk video selanjutnya saya akan memaparkan materi selanjutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.